Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Mas Arda lagi. Mas Arda, jadi dari hasil survei Carta Politika, masih ada 11,7% yang mengatakan belum menentukan pilihan. Bisa terbacakah kira-kira condongnya akan kemana 11,7 ini? Kalau secara ini mungkin kita bisa bagi secara proporsional. Artinya ini sama seperti kalau misalnya Pilpres rilis Pilpres kemarin itu ekstrapolasi ya. Ekstrapolasi ya. Iya. Cuman kalau yang saya lihat yang menariknya adalah tingkat kemantapan pilihan partai. Mendekati pemilihan nanti itu memang biasanya tingkat kemantapan pemilihan partai itu biasanya hanya sekitar 40, di bawah 50%. Cuman untuk survei sekarang karena sudah sekitar berapa 13 hari atau mungkin ketika kita turun sekitar 1 bulan sebelum ini, tingkat kemantapan pilihannya sudah 60%. 60%? Ya, ini untuk pilihan partai sebenarnya sudah cukup kuat gitu. Artinya masyarakat memang sudah menentukan sikapnya untuk pilihan-pilihan partainya. Memang jika dibandingkan dengan tingkat kemantapan pilihan presiden yang sudah 80%, ya inilah yang kemudian kita kasih tema rilis di Carta itu pemilu yang terlupakan. Pemilu yang terlupakan. Betul, pemilu yang terlupakan. Tapi kira-kira memang nanti apakah gapnya akan sebesar itu antara pemilih memilih calon presiden dengan memilih partai politik? Kalau soal gapnya, kemungkinan sih sebenarnya untuk partai-partai yang sering disebut kotel efek untuk PDIP dengan Gerindra mungkin itu sudah safe lah ya itu. Bagaimana sosok Joko Widodo dan sosok Prabowo Subianto akan menarik pemilih untuk kemudian memilih PDIP misalnya dengan Gerindra. Nah, ketika berbicara partai di luar itu, nah itu memang yang apakah 11,7 ini kemudian akan tertarik kepada partai-partai lainnya atau tidak. Kalau menurut saya sebenarnya ini akan ya kalau kita distribusikan secara normal akan juga tertarik kepada pilihan partai PDIP dan Gerindra utamanya. Jadi sebenarnya apa dong yang kemudian bisa dilakukan oleh partai-partai di luar dua partai yang memang partai asal dari capres itu untuk kemudian bisa meningkatkan persentase elektabilitas? Iya, dalam survei kami itu kami juga menanyakan alasan memilih partai politik kepada masyarakat. Memang ketika kita tanyakan ya tadi kotel efek itu memang cukup kuat. Misalnya selain PDIP dan dengan Gerindra pun misalnya PAN, ketika kita tanyakan kepada pemilih PAN apa alasannya memilih PAN, misalnya karena mengusung Capres Prabowo Subianto misalnya seperti itu. Itu termasuk bagian dari jawaban? Iya, itu jawaban tertinggi dari para pemilih PAN. Gitu. Nah, artinya, tapi di sisi lain, ya ketika berbicara pileg juga berbicara calon anggota legislatifnya itu sendiri. Artinya ketika misalnya ditanyakan apa yang harus dilakukan, tentu di sini pertarungan bagaimana para caleg-caleg ini untuk bisa menarik perhatian masyarakat kepada mereka, gitu. Kurang lebih seperti itu. Karena nanti pertarungannya memang dalam 13 hari terakhir ini memang pertarungan sudah akan terjadi di darat. Kalau saya lebih istilahkan seperti itu. Pak Sugeng setuju tidak? Memang ini kemudian jadi tanggung jawab masing-masing caleg untuk bisa meraup suara yang lebih tinggi lagi karena tidak bisa lagi mengandalkan kita mendukung capres ini atau capres itu, begitu. Iya, sebagaimana saya ulas di depan bahwa memang masing-masing partai punya apa istilahnya tadi basis pemilih yang sudah boleh dikata seperti tadi. Kalau partai-partai lama memang partai ID-nya relatif besar, seperti disebut. Partai baru memang seperti Nasdem memang. Jadi partai ID hanya menyumbang kurang lebih 30% saja. Bagi kursi, 70% disumbang oleh caleg. Di mana caleg sudah barang tentu itu merupakan akumulatif dari penjumlahan suara yang memilih caleg di dapil tersebut. Lantas dengan survei itu tadi membuktikan bahwa politik pada dasarnya juga tangible, bisa dihitung. Tapi juga politik intangible. Inilah yang sisi intangible ini yang bisa merubah kemungkinan-kemungkinan yang tadi fix sekian persen suara partai ID, lantas bisa menjadi berapa. Nah, seperti Nasdem, sekarang kita semua fokus bagaimana memenangkan pertarungan di level dapil. Bagaimana dengan 80 daerah pemilihan se-Indonesia. Yakni Pulau Jawa 39 daerah pemilihan.
Di luar Pulau Jawa ada 41 daerah pemilihan. Itulah pertarungan, the real battleground kita adalah di masing-masing dapil. Caranya apa? Caranya pasti, satu, menjadi basis adalah mempertinggi electability partai. Bagaimana caranya, lebih spesifik lagi Pak Sugeng, bagaimana caranya membedakan Nasdem dengan parpol-parpol lain yang mendukung Jokowi misalnya? Persis, jadi ada masing-masing, karena apalagi partai kan mengusung, Nasdem mengusung sebagai partai gagasan. Kami di masing-masing daerah pemilihan memiliki gagasan-gagasan tertentu. Nah seperti saya misalnya, ini sekedar contoh. Saya kebetulan caleg di Dapil 8 Jawa Tengah, yakni Banyumas dan Cilacap. Saya mengusung gagasan bagaimana Banyumas Cilacap bisa menjadi poros baru pembangunan Pulau Jawa, apa disebut dengan pembangunan Selatan. Misalnya kayak begitu, sehingga ini menjadi pembeda dari yang lain. Dan seterusnya, karena memang secara ideologi, visi, misi kebangsaan kurang lebih sama partai ini. Baik. Kita akan coba bergabung dengan Raja Juli Antoni, Sekjen Partai Solidaritas Indonesia melalui sambungan telepon. Halo, selamat sore Mas Raja. Selamat sore. Iya, Mas Raja, saya ingin komentar Anda terhadap posisi PSI di survei Carta Politika hanya 2,2%, Mas Raja. Ya. Pertama, bagi PSI, survei adalah alat untuk kita belajar ya. Apa yang dihasilkan oleh sebuah lembaga survei, apapun lembaga itu kita pelajari secara seksama. Meskipun kami juga punya survei internal ya, yang lebih detail melihat tadi kalau bicara tentang dapil potensial di mana, semi potensial di mana, kita juga pemetaan itu. Tapi ya terima kasih kepada Carta, ya hari ini 2,2 ya. Kemarin 1,3, ada yang buat 1,3, ada yang sudah bikin 3,2, bahkan kemarin saya baca juga ada 4,2 ya. Kalau survei internal PSI berapa Mas Raja? Saya nggak bisa sebutkan ya, bahkan itu di breakdown. Tapi lolos 4% ya? Belum sampai. Tapi kami pada posisi yang sangat optimis ya. Mungkin kalau saya buka insight-nya, kami berada pada posisi yang sangat optimis dengan hasil survei internal kami yang saya katakan tadi, karena pemilihnya sangat spesifik. Dari segi demografi, mereka adalah urban, educated, dan kelas menengah. Saya jadi ingin mengutip ada komentar dari Grace Natali yang mengatakan bahwa reaksi dia terhadap hasil survei yang mengatakan bahwa PSI tidak lolos itu adalah salah satunya lembaga surveinya salah pilih responden. Itu benar ya, Mas Raja? Saya tidak paham konteks Ketua Umum mengatakan itu, tapi saya ingin meneruskan poin saya tadi. Pemilih kami itu spesifik ya, urban, educated, middle class, yang tidak terbiasa mengekspresikan pilihannya kalau ditanya oleh lembaga survei. Misalkan ya, orang yang sudah mendonasikan uangnya pun kepada PSI, kalau dia kena random, karena dia misalkan pengusaha, punya banyak teman di partai politik, pasti dia nggak bakal ngomong. Jadi ini menyasar 11,7% orang yang kemudian mengatakan kalau di survei selalu belum menentukan pilihan begitu ya? Di kami, undecided votersnya lebih tinggi ya, yang studi kami. Tapi kayak tadi Mbak, jadi dengan perolehan yang kami dapat sekarang, yang saya tidak perlu sebutkan angkanya berapa, dengan tipologi pemilih yang spesifik, dengan isu yang juga spesifik, kami melawan korupsi dan melawan intoleransi, kami ingin menjadi partai nasionalis sejati. Ternyata ini mendapat resonansi juga di bawah ya, dapat sambutan yang baik, dan kita berharap undecided itu dalam 2 minggu terakhir ini ya, 13 hari ini, nyampe kita bahkan lebih dari 4% itu. Terakhir Mas Raja, apa kira-kira strategi PSI dalam menit-menit terakhir menjelang berakhirnya kampanye yang kemudian masih bisa memboost elektabilitasnya PSI? Ya, pertama semua calon anggota legislatif kami meminta untuk mengetuk 3 hal. Pertama, mengetuk pintu rumah rakyat, kemudian mengetuk pintu hati rakyat, dan mengetuk pintu langit. Nah, 3 ini harus dikerjakan secara simultan ya, secara bersama-sama. Dan sekarang kami sedang melakukan apa yang kami sebut sebagai safari toleransi. Kami mengidentifikasi. Ini door to door artinya ya, Mas Raja? Ya, door to door. Sekarang kami juga ada melakukan safari toleransi di beberapa daerah, di puluhan daerah yang kita identifikasi bahwa kecenderungan suka ke PSI-nya besar, ya. Jadi kita ke sana, ada gerakan yang agak masif di daerah-daerah itu. Nah, berharap
ini udah bergerak sebulan ya, ini akan menghasilkan suara yang signifikan, penambahan suara yang signifikan. Oke, soal persaingan antar parpol di dalam koalisi TKN, kabarnya cukup keras, benar ya Mas Raja? Saya tidak tahu apa ukuran keras, lembut, setengah keras ya, tapi dinamis ya. Kami solid untuk menjadikan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf sebagai presiden dan wakil presiden. Semua saya lihat bekerja bahu-membahu. PSI setiap malam tuh jubirnya juga melakukan pembelaan di berbagai macam TV, di aktivitas di luar ruang juga foto-foto beliau ketua umum kami selalu ada foto Pak Jokowi dengan tagline-nya gaspol gitu ya. Jadi saya kira semua kompak ya dengan segala dinamika yang ada. Oke, baik. Terima kasih Mas Raja untuk informasinya bersama kami di Prime Time Talk. Thank you. Ya, dan pemirsa tetaplah bersama kami, masih akan kembali usai jeda komersial berikut.